Yo pre kabare, teng mriki admin badhe nglanjutaken anime Chainsaw Man episode 11. Tapi sebelum kita mulai ke alur ceritanya, jangan lupa untuk klik subscribe ini dan share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan video terbaru dari admin. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah berlanjut. Aki akan melakukan kontrak dengan Futuro Devil. Jika beruntung, Devil itu akan memberikan penawaran yang menguntungkan untuk Aki. Lalu Aki pun mulai masuk ke ruangan itu. Dan inilah Futuro Devil yang memiliki kekuatan melihat masa depan. Terlihat Futuro Devil ini suka bercanda. Lalu Aki menjelaskan tujuannya datang ke sini. Tapi sebelum Devil itu menyetujui kontraknya, Aki harus menempelkan kepala ke perutnya supaya dia bisa melihat masa depannya. Dan jika masa depannya bagus, maka Aki akan diberi penawaran yang bagus juga. Ya meti Uni-chan. Beberapa menit kemudian, Devil itu pun tertawa setelah melihat masa depan Aki. Lalu Devil itu memutuskan untuk meminta mata kanannya saja. Ya, alasan dia hanya mengambil mata kanannya sebab kematian Aki sangatlah indah. Dia ingin melihatnya secara langsung. Tapi Aki tidak tertarik dengan bagaimana caranya mati sebab dia hanya ingin balas dendam saja. Sehingga mulai hari itu Aki pun resmi kontrak dengan Futuro Devil. Di sisi lain, Denji dan Power melakukan latihan seperti biasanya. Dan untungnya di hari ini Denji dan Power berhasil melukai Kishibe. Sehingga mulai hari ini Denji dan Power tidak perlu melakukan latihan setiap hari lagi, melainkan seminggu sekali. Yeay. Kemudian Kishibe memberitahu mereka sebab besok mereka akan melakukan misi dengan taruhan nyawa. Mereka akan menangkap wanita yang bernama Sawatari dan Samurai Sword. Untungnya mereka tidak sendirian, mereka akan ditemani oleh Divisi 4 yang baru. Kemudian Denji berjanji akan berusaha sebaik mungkin supaya dia bisa mendapatkan tiket berduaan dengan Himeno. Menghalu terus nih anak. Shin berpindah ke malam harinya. Himeno berterima kasih ke Kishibe telah mengajari mereka berdua. Kishibe juga senang sebab dia juga tertarik kepada mereka berdua. Lalu mereka berdua membicarakan kejadian penembakan kemarin sebab banyak anggota Kishibe yang meninggoy. Di sisi lain, lebih tepatnya di markas Samurai Sword, mereka semua ketakutan akan didatangi oleh organisasi pemburu iblis. Selain itu, Sword Devil marah karena mereka gagal mengambil jantung Genji. Kemudian Sawatari mengingatkan mereka jika tetap di sini, bersiaplah tubuhnya akan digigit. Bukan digigit nyamuk, bencong, ataupun ikan piranha, tapi mereka akan digigit mayat hidup atau yang kita sebut saja zombie. Ya, zombie-zombie itu adalah hadiah perpisahan dari kakek. Dan amit-amit jika mereka digigit oleh zombie, maka mereka akan berubah menjadi zombie juga. Beralih ke mobil, mereka berdua menceritakan di masa lalu dia juga ingin mengejar Gun Devil seperti Aki saat ini. Tapi mereka mulai menyadari kalau hal itu adalah mustahil. Karena Gun Devil, devilnya sangat kuat, sudah membunuh ratusan ribu orang. Namun mereka hanyalah devil hunter biasa. Karena itulah mereka pun menyerah. Sebab mereka itu bukan karakter utama seperti di dalam komik. Tapi tekad Aki untuk membunuh Gun Devil juga tidak bisa hilang. Meskipun itu mustahil, tapi Aki tidak mau untuk diam saja. Lalu sebelum mereka berpisah, Kurose memberitahu Aki bahwa semua orang yang berada di divisi khusus adalah orang gila. Jadi waspadalah. Shin berpindah ke Himeno yang mengajak kerjasama komplotan Yakuza. Selain itu, Himeno juga mendapatkan informasi kalau Sawatari adalah perantara di dalam kelompoknya untuk melakukan kesepakatan dengan Gun Devil. Di dalam kesepakatan itu, mereka akan memberikan Gun Devil uang sejumlah 20.000 yen. Dan sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan senjata api dan peluru. Berarti bukan kita saja yang membutuhkan uang, tapi Devil juga membutuhkan uang loh. Kemudian Himeno meminta kepala Yakuza untuk menuliskan semua nama anggota organisasinya. Himeno juga menginginkan nama keluarganya juga. Sontaklah kepala Yakuza menolak sebab sama saja dia dibodohi dan dia menyindir tentang istilah kejahatan yang diperlukan. Ya intinya dia membela dengan kejahatannya gitu.
Lalu kepala Yakuza mengancam Himeno. Dia akan mengerahkan semua kenalannya, mulai dari negara Jepang, Cina, Rusia, dan lain-lain. Lalu dia juga menghina pekerjaan Devil Hunter. Dengan begitu, Himeno langsung mengeluarkan satu bingkisan yang kita sebut saja suap. Tapi suapnya berbeda dari yang lain, namanya juga Himeno. Lalu kita diperlihatkan yang ada di dalam bingkisan itu adalah... ya, mata dari keluarga pemimpin Yakuza. Lalu ada satu anak Yakuza yang tidak terima. Dia mau memukul Himeno, tapi Himeno kok dilawan. Sehingga pria itu pun langsung tak sadarkan diri. Padahal Himeno belum menyentuh loh. Perilaku itu membuat Himeno marah di saat itu. Scene berpindah, para polisi dan divisi pembasmi iblis mulai berkumpul untuk mengepung markas Sawatari dan Samurai Sword. Tapi di dalam markas Sawatari dan Samurai Sword juga tak tinggal diam. Mereka juga menyusun rencana untuk mengambil jantung Denji. Yos, Denji, Aki, Power, dan Kobeni mulai masuk ke dalam gedung, sekaligus menyusul Devil Hunter yang sudah ada di dalam. Kemudian Kishibe memberitahu pemimpin pembasmi iblis dan kepolisian untuk tidak bermacam-macam dengan divisi khususnya, sebab semua anggotanya bukanlah manusia. Dan jika salah satu dari mereka lepas dan menuju ke kota, pasti akan banyak korban jiwa melebihi teror-teror yang pernah ada. Mereka adalah pertama, Shark Fin. Dia memiliki kemampuan berenang di permukaan apapun, contoh tembok dan lantai. Kedua, Violon Fin. Meskipun dia hanya bertarung dengan menggunakan tangan, tapi jika topengnya dilepas akan mengeluarkan gas beracun. Ketiga, Spider Devil. Meskipun wajahnya terlihat polos dan seperti orang biasa, tapi Devil tetaplah Devil. Keempat, Angel Devil. Ya, meskipun terlihat tidak berbahaya, tapi jika manusia mendekatinya, maka dia bisa menyerap sisa umur orang itu. Lalu Aki dan yang lain mulai datang untuk membantu mereka. Tapi Aki menyuruh mereka bertiga untuk segera mencari Sawatari dan Samurai Sword, supaya divisi khusus yang akan mengurus zombie-zombie ini. Lalu mereka pun berpencar untuk mempercepat pencarian. Kita berfokus ke Aki. Dia mulai memasuki lantai 2. Lalu muncul beberapa anak buah Yakuza. Seperti biasanya, Aki mengatasi kroco-kroco itu dengan mudah. Tapi Aki tak sendirian. Ternyata Himeno membantunya dari jarak jauh dengan menggunakan santet mautnya. Di sisi lain, Himeno sudah menghabisi mereka semua yang sudah menjelekannya. Singkat cerita, akhirnya Aki bertemu dengan Sawatari. Dan tak diduga, Sawatari langsung mengeluarkan Ghost Devil yang pernah dimakan oleh ularnya. Kemudian Ghost Devil itu pun mulai menyerang Aki. Untungnya Aki bisa menghindari setiap serangannya dengan menggunakan kekuatan Futuro Devil yang bisa melihat masa depan. Namun sayangnya sepandai-pandainya kelinci melompat, sepandai-pandainya tupai melompat tetap akan jatuh. Sehingga Aki pun tertangkap, lalu dicekik sampai Aki tak sadarkan diri dan bersambung. Yuh, gimana cuy? Gimana kabarnya? Oke cuy, sabar yang menunggu Shinobi no Itogi cuy. Aduh, saya akan merangkum sampai tamat cuy. Ya meskipun membutuhkan waktu lama sih, soalnya ini bisa mencapai 30 menitan cuy. Insya Allah 30 menit, kalau gak 20 menit dah. Bismillah aja bisa upload minggu ini cuy. Bismillah. Oke. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir cuy. Ya gimana ya, sudah lama lo admin gak upload. Gak lama sih, berapa hari. Dan channel admin mulai sepi nih, gara-gara algoritma admin mulai gak stabil. Dan terima kasih cuy untuk kalian sudah mendukung sampai segini ya kan. Sumpah terima kasih cuy, terima kasih banget. Dan admin gak akan menyerah dah. Kalau
di channel ini nggak sukses ya kan, admin akan buat channel lagi seperti janji yang dulu gitu. Oke lah. Jika kalian bertanya-tanya, kalian bisa komen di bawah dah. Berikan saran apapun akan admin terima. Mungkin itu bisa menjadi kemajuan channel ini cuy. Dan admin bisa berubah gitu. Oke lah. Terima kasih cuy. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.